Assalamualaikum Mbak Yun. Ya ampun. Hai. Waalaikumsalam. Wah, ada Kabar? hujan apa ini? Apa kabar? Sampai di sini senang banget. Ya Allah, ngeliatin serius banget Enggak. ini. Luar biasa ibu satu ini. Enggak. Lagi ngapain lagi? Ini ngapain? loh, kan musim pandemi kayak gini nih. Jadi ngajar di kampus tuh sekarang tuh udah harus online semuanya. Harus prepare ya. Padahal tahu kan gapteknya kayak apa diriku. Banyak Jadi temennya, termasuk berusaha. Gimana? Iya. Ngajar semester ini ngajar Metodologi penelitian kuantitatif. metode riset kuantitatif gitu ya. Mesti bikin materi yang kreatif, yang nggak bosenin gitu ya. Iya, padahal itu di kelas pun nggak mudah ya mengajarkan kuantitatif Iya, ya. betul. Tapi kuantitatif itu nggak sulit juga loh. Nggak sulit ya. Pengalamannya apa emang? Ini kayaknya udah 10 tahun ya, Mbak Puji 10 tahun nggak sih? 10 apa 7 tahun? Udah lebih Mungkin kayaknya. sekitar 10 tahun 10 kali tahun ya. ya. 10 tahun belajar kuantitatif itu kan kalau teman-teman itu kan semester lalu udah dapat pengantar riset sosial ya. Oh, ya. Jadi sebenarnya nggak sulit karena kuantitatif itu metode penelitian yang paling dasar. Nah, kenapa paling dasar? Ya karena dia metode yang paling mudah diletakkan atau diajarkan pertama kali di semester ketiga ini karena dianggap sebagai metode penelitian yang paling mudah. Cuman biasanya gimana? Kalau di kelas tuh teman-teman itu biasanya agak-agak takut gitu karena banyak hitung-hitungan. Iya, banyak di kelas itu biasanya saya nemu itu mahasiswa tuh udah jiper duluan. Karena metodologi kuantitatif itu kayaknya kan hubungannya sama angka. Ya, statistik. Ya. Ini mereka memilih jurusan sosial, komunikasi itu kan dalam rangka agar terhindar Dari jauh-jauh dari hitungan. Tapi jadi masuk ke MPK-an tuh jadi kayaknya udah ini takut dulu, duluan udah ya. takut duluan gitu. Padahal ya sebetulnya menurut saya kan ada perangkat, ada instrumen nih. Ya, betul, yang sekarang memudahkan Iya, ya. jadi kalau misalnya kita sambil merempun ya tinggal masukin datanya, sebetulnya ada yang membantu Iya, gitu. sistemnya udah jalan sendiri, nanti tinggal keluar hasilnya. Iya, Selesai ya. iya. Iya, betul. Selebihnya ya memang harus baca. Nah, itu PR itu kayaknya. Teman-teman gimana? Baca. Suka baca nggak? Dan ya sosial, misalnya fenomena apa yang terjadi di lingkungan itu kan bukan sesuatu hal yang jauh dari mereka juga gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya sih bukan yang harus menjadi momok untuk kemudian jadi reluctant, jadi segan, jadi sungkan. Nah, padahal kalau udah dari awal seperti itu kan kemudian jadi jatuhnya males Iya, untuk betul. membaca. Apalagi kok sekarang kalau biasanya pas kuliah luring itu kan masih sempat ketemu teman-temannya, masih bisa diskusi. Nah, sekarang tambah lagi online gitu kan, Sosial sendirian. Nah, ya betul, diskusinya jadi agak susah. Nah, udah kebayangnya udah susah duluan. Tapi insya Allah enggak ya, insya Allah Mudah-mudahan. Berarti di awal tuh harus diniatkan dulu bahwa ini bukan hal sesuatu yang perlu ditakutkan. Betul, ini adalah metode riset yang paling mudah dibandingkan dengan metode riset dan lainnya. dasar tadi ya. ya. Betul. Mbak Puji bilang dasar. Jadi mau nggak mau have to face it, harus menghadapinya karena begitu ini dasarnya nggak menguasai, nanti yang kualitatifnya atau yang ke belakangnya jadi tidak mudah juga gitu ya. Betul. Ya sih, pengalaman saya begitu kalau di kelas itu. Jadi dari awal mahasiswa itu sudah sepertinya merasa bahwa wah ini kok bukan gue banget. Ini sesuatu yang berhubungan dengan angka, aduh bukan saya banget gitu. Padahal ya dengan merasa punya perasaan seperti itu bisa jadi menghambat untuk kemudian bergiat, bersegera belajar, banyak membaca. Padahal menurut saya tuh kuncinya cuma baca. Baca ya? Banyak baca, udah itu aja. Betul. Dan beberapa teman-teman yang kemudian menekuni, mereka mulai baca, kemudian mulai bikin proposal dan seterusnya, kemudian mereka bikin
kuesioner gitu ya, mereka lama-lama merasa asik. Nah, terus nanti ada respon dari respondennya kan, lama-lama tuh makin asik gitu ya, jadi nggak kerasa. Nanti metode penelitian kuantitatif itu ada 14 kali pertemuan. Nah, itu kita nanti akan praktek, nggak cuma bikin proposal penelitian aja, tapi juga akan praktek membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner, cari responden gitu ya. Terus nanti kalau kuesionernya udah terisi, kita olah sampai kita bikin laporan riset. 14 kali pertemuan itu nggak kerasa, malah kurang biasanya. Jadi sebetulnya justru kesempatan skillnya mahasiswa nggak cuma di perpustakaan atau nggak cuma di kampus gitu ya. Betul. Karena ketika perlu mencari kebenaran di lapangan, realita di luar sana, mereka harus ketemu sama orang, ya kan? Gimana caranya biar kuesioner mereka yang jumlahnya mungkin 10 atau 20 ini, orang lain kemudian merasa bahwa oke, aku mau berpartisipasi, aku mau mengisi ini dengan benar. Itu kan tantangan juga ya, membuat orang lain itu trust sama pengalaman baru juga kan. Betul. Pengalaman baru, ketemu orang, bertanya, menggali kesempatan informasi banget gitu ya. Betul. Jadi sangat disayangkan sekali kalau di awal mahasiswa udah takut duluan, ini bukan saya banget gitu. Karena itu hanya sebagian kecil lah ya, angka-angka itu ya. Dan udah ada yang nolong nanti ini nih. SPSS biasanya kita, betul. Atau misalnya nggak SPSS pun mungkin Excel bisa ya, tapi ya kalau untuk datanya sedikit ya, untuk analisis data biasanya pakai SPSS. Iya betul. Kemudian apa lagi ya Mbak ya? Ini kayaknya donatnya enak banget ini Mbak. Kita di mana ini Mbak? Mbak Puji baru kali di sini ya? Iya ya, kayaknya donatnya menggoda. Iya mari Mbak. Kebetulan sama kayak tadi yang saya ceritakan. Jadi pengalaman teman-teman akan riset di lapangan itu mungkin awalnya kayak gini ya, kita datang ke tempat yang baru yang kita belum tahu, tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu yang menggoda. Nah, kayak donat ini gitu. Boleh loh Mbak. Boleh ya. Terus satu lagi tadi cerita tentang tadi ada 14 pertemuan dan kemungkinan kita akan bisa mendapat pengalaman yang macam-macam tadi ya Mbak ya. Mungkin ini juga yang membedakan research gitu ya dengan investigasi atau pengamatan biasa. Iya betul. Kalau pengamatan biasa itu kan mungkin memang kita mengamati seseorang, kemudian apakah ini bisa dijadikan disebut research? Belum. Ketika misalnya kita nggak punya desain di awal. Betul. Itulah yang membedakan. Ada sistematikanya ya kan. Ada urutannya. Iya betul. Nggak bisa ujuk-ujuk bikin laporan. Nah, belum bikin proposal tiba-tiba udah ada laporan. Apa dulu? Iya betul. Teori apa dulu yang dipakai gitu. Dan kuncinya biasanya kalau di kelas itu saya selalu bilang ke teman-teman itu, ayo kita belajar cari masalah. Kan? Biasanya kita menghindari masalah ya. Tapi kalau MPQ kita harus mulai dari mencari masalah. Iya betul. Kita cari masalah. Jadi pertemuan pertama itu PR-nya adalah mencari masalah. Habis itu mereka cari masalah gitu ya, berantem. Enggak itu maksudnya. Oke. Mbak, ini kayaknya kok udah ada azan terdengar. Oh gitu ya? Aku yang terlalu sensitif ya. Jadi kenapa aku suka di sini Mbak? Karena setiap kali ada masuk waktu sholat, itu azan berkumandang. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kalau udah asik gitu kan kita suka lupa tuh masalah waktu. Nah di kolektif ini Mbak, itu kita bisa diingetin loh. Kalau tiba waktu sholat, gitu. Selain itu juga musolanya juga luas, jadi nggak usah khawatir. Ini abis ini mau kemana lagi Mbak? Abis ini kita bikin masalah. Mau cari masalah di mana Mbak? Kita nikmati donat yang enak ini kayaknya. Sip, pas banget. Yuk.